Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku edisi Ramadan 1446 Hijriah. Masih dengan semangat di bulan suci belajar sejarah Nabi. Masih dengan buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Munawar Khalil. Ini masih di jilid 1 ya. Hari ke-10. Dua bab setiap hari, jadi hari ini masuk ke bab 19 dan bab 20. Seperti kemarin ketika hari ke-9 kita sudah ngomongin tentang akhirnya Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar. Nah, di bab 19 ini sebenarnya menggambarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Jadi kalau yang bab 18 itu mereka Nabi Muhammad berangkat bersama Abu Bakar dan dibantu oleh Ali yang menyamar sebagai Nabi Muhammad di kamarnya. Nah, 19 ini sekarang bagaimana akhirnya Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Di awal-awal bab 19 disampaikan beberapa wahyu yang diturunkan ya, ketika berangkat hijrah. Ya. Salah satunya Al-Isra ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ukhra wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan katakan Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah padaku sisi engkau kekuasaan yang menolong. Bagus ya, puitis. Jadi karena dia mau berangkat dari Mekah ya, dia memohon agar bisa masuk ke Madinah dengan benar, keluar dari Mekah dengan benar. Ujungnya Allah Maha Penolong. Dan beberapa ayat lain ya, saya pikir nggak perlu ini. Nanti selanjutnya Masjid Quba. Bagaimana Nabi datang sampai di Masjid Quba untuk mendirikan masjid di sana. Ya. Ini di Yasrib ya, dia bikin Masjid Quba. Nah, ada yang dramatis ya, yaitu bagaimana kedatangan Rasul itu ternyata karena kendaraannya itu terbatas, sehingga Rasulullah, keluarga dan Abu Bakar di onta-ontanya, dan Ali itu berjalan mengiringi. Nah, menurut saya ini luar biasa. Ali ini kan keponakan Rasulullah ya, dia badannya paling sehat ya. Dia berjalan kaki mendampingi rombongan itu, sehingga Nabi Muhammad baru tahu, dan ketika sampai di Kuba itu dia melihat kaki Ali itu sampai bengkak-bengkak dan mengeluarkan darah saking jauhnya perjalanan, sehingga Nabi lalu berdoa kepada Allah untuk kesembuhan kaki Ali dan mengusapkan kedua tangannya mengusap kaki Ali untuk menyembuhkan, dan akhirnya sembuh. Ini saking setianya Ali menjaga Nabi, membiarkan dirinya yang berjalan di sisi Nabi tanpa kendara, jadi jalan kaki. Menurut saya ini dramatis sekali ya. Kemudian masjid itu didirikan oleh para muhajirin ansor ya. Masjid Quba ini ya didirikan di tanah milik Kalsum bin Hadam. Ansor itu kan kalau ini buat teman-teman yang baru ya. Jadi ansor itu adalah orang Madinah asli, muhajirin itu adalah orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Oke, ini ada beberapa percakapan ya, bagaimana pertama kali Nabi akhirnya melaksanakan sholat Jumat di Masjid Quba ya. Lalu bagaimana sambutan kaum Ansor ya. Dan bagaimana akhirnya dia mau tinggal di mana. Ini juga menarik saya pikir ya. Dia Rasulullah itu mengatakan, lepaskanlah olehmu jalan onta ini karena ia diperintah. Jadi ontanya Rasulullah sendiri yang berjalan, mereka mengikuti, terserahlah mau berhenti di mana. Dan akhirnya berhenti di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Disitulah akhirnya Rasulullah tinggal. Ya. Ada drama juga di sini nih, bagaimana Rasulullah maunya di bawah, namun Ayyub merasa nggak nyaman karena tidak sopan gitu ya. Jadi saling menghormati. Yang akhirnya tinggal di situ dan mendirikan masjid di Madinah. Lalu bagaimana mengganti nama Yasrib menjadi Madinah. Ini juga menarik. Sekali lagi ya, kelebihan buku yang kita baca ini kan kelengkapannya. Jadi detail sekali digambarkan bagaimana pengertian kata Yasrib diambil dari mana gitu ya. Ini ngambilnya dari Ibnu Khaldun.
dalam kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun menyampaikan Yathrib ini kota Yathrib diambil dari Yathrib bin Mahlail, ya, seorang raja-raja Amalekiyah. Ini justru dari para bangsa Yahudi, ya, walaupun namanya nama dari bangsa Arab, ya. Tapi mereka, jadi Yathrib ini memang banyak kaum Yahudinya, ya, yang tinggal di sana. Oke, akhirnya diberubah nama menjadi Madinah. Nah, ini kisah yang saya catat, saya suka betul dengan peristiwa ini karena di Madinah yang dilakukan Nabi adalah pertama kali mutaakhi. Mutaakhi itu mempersaudarakan antara muhajirin, yaitu warga Makkah yang hijrah ke Madinah, dengan warga Ansor, yaitu warga Yathrib atau Madinah yang menyambut kedatangan tamunya gitu. Jadi dipersaudarakan. Di sini disebutkannya Ja'far bin Abi Thalib ini dengan Mu'az bin Jabal, Abu Bakar ini dengan Kharijah bin Zuhair, ya. Dan 50, jadi 50 muhajirin dengan 50 Ansor dipersaudarakan. Menurut saya ini sesuatu yang solutif sekali gitu. Dalam kondisi yang para perantau ini membutuhkan backup material gitu. Artinya dia mesti tinggal di mana, dia mesti seperti apa kehidupannya. Nah, ketika disaudarakan, maka ya udahlah, kau bantulah saudaramu ini gitu. Jadi mereka saling membantu secara ekonomi, dan muhajirin tentu karena lebih memahami agama kan saling membantu, ya. Yang muhajirin lebih mengerti Islam, Ansor karena penduduk asli dia lebih memiliki kemapanan gitu, ya, sehingga mereka saling membantu. Konon katanya sampai berbagi rumah, berbagi harta, bahkan ada yang sampai menawarkan istrinya gitu kan. Kan istri ambil, kan dia punya beberapa istri, ambil salah satu kalau kau mau, sampai seperti itu. Ini kisah memutaakhikan, dan ini tradisi yang menarik sebenarnya. Saya dulu pernah aktif di gerakan dakwah tarbiyah, itu kita ada tradisi ini, mutaakhi gitu. Jadi kalau kita dalam satu lingkaran kecil, lingkaran kajian gitu, likoat gitu, kita dimutaakhikan dengan pasangan kita gitu. Jadi bukan pasangan, ya, dengan rekan ngaji kita. Nanti di situ ketika kita dalam satu event-event tertentu, misalnya itikaf di masjid, itu malam-malam itu digunakan untuk saling sharing gitu. Karena namanya saudara, berarti kita saling mengerti dong, ta'aruf. Kita bisa menceritakan A sampai Z gitu dengan saudara kita yang dipersaudarakan. Itu seru juga sih. Saya dulu pernah mengalami itu, dan yang dimutaakhikan saya ini sekarang malah justru mudah mendahului saya, ya. Almarhum Mudhofir, ya. Itu dulu saya sampai ngerti kisah hidupnya yang saudara saya di situ, ya. Memang hebatnya ukhuwah al-Islamiyah, ya. Lalu dikisahkan juga bagaimana awal azan dan iqomat. Ini juga seru juga, ya. Jadi bagaimana cara memanggil orang sholat, ya pertama kalimatnya kan cuman sholat bersama-sama gitu. Bilal mengucapkan itu, dan as-sholah gitu, ya. Kemudian ada Abdullah bin Zaid, ya, katanya dia antara tidur dan jaga dia melihat seorang lelaki berpakaian serba hijau. Terus dia mengatakan, aku punya hamba Allah, apakah kau tidak menjual genta? Nah, sampai menyindir begitu, ya, kamu lagi ngapain gitu, apa yang kau perbuat dengannya? Si Abdullah bin Zaid ini mau pakai genta untuk memanggilnya kan. Terus kata lelaki berbaju hijau itu, maukah kau perlihatkan sesuatu yang lebih baik? Baik, coba tunjukkan. Lalu dia mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi lafaz azan itu disampaikan dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Sebenarnya kalau di sini kata istilahnya antara tidur dan jaga. Dia kayak antara mimpi apa enggak sih gitu, ya. Terus akhirnya digunakan Bilal, dia sampaikan, terus kemudian Bilal melafazkannya. Terus dia melaporkan pada Nabi, dan Nabi mengatakan sesungguhnya mimpi ini benar, insya Allah. Nah, maka pergilah kepada Bilal, dan Bilal untuk suaranya lebih tinggi dan panjang, ajarkanlah Bilal seperti apa yang diucapkan dalam mimpimu itu. Naiklah ke atas Ka'bah azan. Nah, ketika Bilal azan itu, Umar bin Khattab datang terkopoh-kopoh itu, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar,
sungguh semalam saya telah bermimpi bagaimana yang diucapkan Bilal. Jadi ternyata mimpi Umar pun sama dengan lafaz yang sama. Jadi bahkan mimpi pun mutafakun alaih ya, mimpi pun jadi nyambung gitu ya, terkonfirm. Demikian cerita bagaimana azan dan iqomat. Dan di subuhnya Bilal menambahkan as-sholatu khairum minan naum, dan itu pun akhirnya disetujui Nabi dan itu ditambahkan. Jadi itu asal mula azan dan iqomat. Ada beberapa poin ini mengenai sejarah azan dan iqomat, tapi saya pikir nggak usah disampaikan ya. Ada sekitar 5. Nanti teman-teman kalau punya bukunya baca sendiri. Oke, kemudian bagaimana setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Yaitu menjalin kerjasama perdamaian dengan kaum Yahudi di Madinah. Waktu yang pertama di ini sih Bani Quraizah, Bani Nazir, dan Bani Qainuqa ya. Ada beberapa rincian. Bahkan di buku ini menyampaikan dalam 2 bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini ada bahasa Arabnya aja sekitar 2 halaman. Ya. Itu perjanjiannya dengan para Yahudi, dan terjemahannya ada sekitar 3 halaman. Detil sekali di situ. Tidaklah begini gitu. Tidak boleh melakukan aniaya ya. Jadi mengikat ya. Jadi wajib mempunyai terus nanti diikat tidak boleh aniaya dan durhaka gitu. Jadi ini seperti baiatnya waktu dulu ya di Aqobah ya. Jadi ikatan agama itu sebenarnya menjaga hubungan antar manusianya gitu. Menurut saya itu menarik ya. Nah, namun di bab berikutnya digambarkan bagaimana beberapa perwakilan Yahudi di Madinah itulah yang mulai mengakui kedatangan Nabi, bekerjasama secara damai, namun dia menyimpan kebencian. Ini ada beberapa nama ya yang akhirnya menjadi munafikun, dan terlebih adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena apa? Karena dia sebenarnya seorang yang sangat terpandang di Yastrib, bahkan nyaris menjadi raja, ya hampir-hampir menjadi raja untuk penduduk Madinah. Jadi dia merasa terambil spotlightnya ketika Nabi datang. Kok tiba-tiba Nabi Muhammad yang dianggap sebagai pemimpin di Madinah. Jadi ini menyimpan kebenciannya. Di sini ada beberapa daftar nama-nama ulama ya, ulama-ulama Yahudi yang ya ada yang akhirnya benar-benar masuk Islam, ada yang tetap menyimpan kebenciannya. Itu sebenarnya definisi munafik itu kan begitu ya. Munafik itu sebenarnya orang yang masuk Islam tapi dengan menyimpan kebencian, jadi menunggu kesempatan untuk membalas kepada umat Islam. Jadi sebenarnya dia nggak suka sama Islam gitu, nggak suka sama ajaran Nabi Muhammad, tapi kondisi mau nggak mau mereka harus tunduk gitu. Jadi masih menyimpan. Nah, penulis di sini menyampaikan bahwa untuk yang ingin tahu lebih detail tentang mereka ya kaum Yahudi dan hubungan antara Islam di Madinah di zaman itu, pembaca dipersilahkan untuk membuka Sirah Ibnu Hisham jilid pertama. Jadi sudah dikasih contekan ya. Oke, wow udah 13 menit ya. Lanjut ke bab 20. Bab 20 ini adalah berbagai ejekan pendeta-pendeta Yahudi kepada Nabi Muhammad dan agama Islam serta Islamnya Abdullah bin Salam. Nah, bab ini sebenarnya banyak sekali cerita tentang ejekan-ejekan ulama Yahudi. Ini sebenarnya kalau dibaca mirip dengan perlakuan kaum musyrikin Quraisy di Makkah. Ini sebenarnya kayak kembali bertemu ya. Namun karena ini ulama dan agama samawi ya. Kalau kaum di Makkah kan kaum musyrikin ya. Kalau Yahudi ini kan sebenarnya sudah tahu dalilnya tentang nubuat Nabi gitu, tentang kenabian Muhammad gitu. Namun mereka menolak karena beban psikologis ya. Ada yang tadi sebenarnya udah nyaris jadi raja, ada yang merasa kehilangan kenapa Nabi tidak dari umatku gitu ya. Sehingga mereka menyerang dengan ejekan-ejekan dalam pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini, ada sekitar sampai dari huruf A sampai huruf J itu 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hampir 20 ya. Lebih. Dan pada akhir bab 20, saya nggak bacakan ejekan-ejekannya, tajam-tajam sekali. Bab 20 digambarkan sampai Rasulullah itu
naik pitam gitu, jengkel gitu, tersinggung dengan kalimat mereka. Bayangkan aja mereka mengatakan, jika Allah itu menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalimatnya sampai sekeji itu. Gitu. Sampai Rasulullah agak naik pitam, tapi Jibril terus menenangkan Nabi dan menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sebenarnya telak gitu ya. Langsung disampaikan bahwa Allah itu Maha Esa. Tauhid ya, Allah itu satu dan tidak bergantung padanya sesuatu pun, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Fix gitu ya. Makanya ini jawaban Al-Quran atas serangan para ulama Yahudi itu. Dan juga turun di Az-Zumar ayat 67 ketika mereka mengatakan, ini asbabun nuzulnya kalimat mereka juga yang mengatakan, Muhammad, cobalah kau sifatkan kepada kami bagaimana keadaan Allah, bagaimana hasratnya, dan bagaimana lengannya, dan bagaimana terus-terus gitu. Dia membandingkan dengan manusia. Dan itu tentu saja dianggap kalimat yang sangat lancang untuk memperbincangkan zat Allah gitu ya. Sehingga Nabi Muhammad semakin marah. Kemudian Jibril datang dan membawa ayat dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatu biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi dan seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha tinggi Dia dari apapun yang mereka persekutukan. Az-Zumar ayat 67. Demikian ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dikemukakan oleh ulama-ulama Yahudi untuk menyerang Nabi Muhammad. Jadi sekarang cobaannya berbeda. Kalau kemarin kaum musyrikin secara fisik, kalau ini sekarang dengan kata-kata, tapi sama pedihnya. Yang Rasulullah sampai oke, ternyata di Madinah pun gitu belum selesai ya. Madinah cukup kondusif dalam artian tidak ada tekanan secara fisik gitu, membahayakan Nabi dan para pengikutnya. Namun ada di rongrong dari para munafik Yahudi yang ada tinggal di Madinah. Mereka bersama diikat dalam perjanjian damai, tapi ternyata dia menyimpan kebencian secara diam-diam. Ya, bab 19 dan 20. Lanjut besok ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.